Atau nggak biasanya ngasih aku motivasi. Iya, aku biasanya confront aja langsung, Mbak, aku lagi down banget nih, aku kayaknya lagi agak-agak butuh disemangatin deh, aku kok nervous banget gitu. Kasih gue semangat, jangan kasih gue nasihat. Iya. Sendiri, jadi gue bener 3, dia 2. Dan 2 itu susah banget, gue daripada ketimbang ngasih hadiah, mendingan udah ngasih dia terserah lo mau beli apaan. Ya, itu harus. One, two, three. Welcome back to Cicetnya. Baba Ridwan sama Bibu Putri. kita di sini biasa lah ngobrol-ngobrol, sharing ya soal apa? Pernikahan, soal relationship, ya pokoknya intinya ya ngobrol-ngobrol gimana biar bonding kita berdua sih sebenarnya tambah dekat dengan belajar dari kalian semua. Jadi kalian boleh banget kirim ide-ide untuk kita bahas atau kasih Kalau pertanyaan. mau nanya juga boleh, monggo. Atau mau curhat, jadi kita juga bisa ikutan nimbrung nih, mungkin nambah-nambahin. Kasih masukan. Atau juga sharing mungkin kita pernah ngalamin juga. Monggo silakan langsung di komen, Yes. terus jangan lupa di subscribe ya. Betul banget. Dan pastinya ini adalah udah episode kesekian, tapi ternyata cinta atau relationship itu lapisannya banyak banget ya, Mbak ya. Untuk dibahas. Jadi mudah-mudahan kalian gak bosen. Dan hari ini kita udah ada 3 pertanyaan seperti biasa kita batasin untuk kita bahas hari ini. Jadi langsung aja kita tantang pertanyaannya. Love language itu yang 5 itu ya? 5 bahas cinta. Apa aja sih 5? Sebenarnya banyak yang nambah-nambahin lagi tapi aku nggak tahu. Tapi kalau yang 5 itu ada Service. act of service. Jadi bagaimana kita suka dilayani gitu ya. Atau seseorang proaktif lah melakukan hal-hal yang kita suka lakuin. Terus dia kayak misalnya turun mobil dibawain tasnya gitu ya. Diambilin minum sebelum diminta gitu-gitu. Terus yang kedua itu ada physical touch. Baba juga. Jadi suka sentuhan. Kalau nggak fisik kayak long distance tuh nggak bisa tuh. Kamu bukan di service ya? Aku nggak terlalu sih. Maksudnya seneng-seneng aja sih, tapi bukan, ya. Bukan. Dia dipuji-puji, dikasih hadiah. Nah, words of affirmation. Words of affirmation tuh kayak kata-kata cinta sih sebenarnya. Jadi gue tuh suka digombalin ya. Nggak digombal sih, karena basically aku tuh orangnya insecure gitu. Anaknya tuh suka nggak percaya diri, terus suka kurang bersemangat. Jadi butuh kata-kata untuk membuat itu tuh go gitu, buat aku percaya diri. Jadi aku seneng kayak ngerasa dicintain, kayak I love you, terus kayak aku sayang kamu, kayak ibu cantik. Kalau sama anak-anak tuh kayaknya padahal sih ya Allah peres ya. Sama dikasih hadiah dia. Nah yang kelima itu ya receiving gift. Nah ini juga salah satu biasanya sih cewek, tapi nggak tahu cowok juga mungkin ada kali ya yang suka dikasih hadiah, dan kalau dikasih hadiah tuh rasanya kayak dicintai gitu, disayangin. Dan ngomong-ngomong tentang ini, sebenarnya kita tahu tentang ada 5, ini tuh. satu lagi apa? Ya 5, udah 5. Belum, tadi baru 4 saya aku ngitung. Apa? Coba. Pertama service. Act of service, yang kedua physical touch. Ketiga kata-kata sama hadiah. affirmation, receiving gift. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Satu lagi apa ya? Satu lagi tuh quality time. Ya, suka Bareng-bareng. melakukan hal bonding bersama gitu. Bareng-bareng lah pokoknya. Bareng-bareng. Nah ini kayaknya Kang Maher, karena Kang Maher tuh suka tuh do nothing tapi berdua. Ya lo ngapain, gua ngapain, tapi at least dari Macam-macam satu quality ruangan. time ini kalau menurut gue ada macam-macam. Gue yang jelas 3, berarti 3 ya. Ya togetherness lah, kalau bahasa gue togetherness. Ya. Kebersamaan, physical touch, sama service. Gue suka di service. Kalau dia yang jelas dia suka hadiah, dia suka dipuji-puji, dan gue Kok gitu sih, itu kayak begitu bahasa digini gue. dia tuh jadi jelek ya. Iya kan, bener-bener, kalau Baba dipuji-puji gimana? Oh, ini ngeles kalau gue dipuji-puji. Baba, Alhamdulillah. iya. Baba, I love you. Baba kok jadi bapak keren banget sih, nggak ada duanya ada di e-commerce gitu ya. Terus dia itu nggak seneng banget digituin. Respon Bapak kok dipuji-puji gitu kan? Itu puji kan? Amat gitu. Nah, itu kan. Karena Tapi bisa aja amat, tapi di dalam hati berbunga-bunga suka nggak suka? Ya gue suka dikasih PS5 tuh. Ya gue mungkin gift juga, kalau gift saya sih nggak suka gitu. Cuman lebih baik
daripada surprise gift-nya mending lu tanya gue mau apa. Enggak, kalau itu mah lo realistis, tergantung apa yang dikasih. Kalau cuma dikasih sesuatu yang nggak suka, seneng nggak? Kalau aku tuh bener-bener menghargai gestur yang kayak dia ngebungkus kado atau nggak kayak dia repot-repot gitu ngasih hadiah, walaupun nggak seberapa tapi kayak kayak oh my god dia effort gitu loh. Kayak Love language-nya intinya berarti di 5 ini gue ada 3, dia ada 2. Tapi dia togetherness juga kadang-kadang aku suka. mau bareng-bareng dong gitu. Yaudah lu terserah lu mau main Mobile Legend boleh. Terus siapa? Ya karena kan bobo diginin. Terus gue mau kerja sendiri, temenin aja gitu. Kayaknya kamu pernah gitu. Tapi aku enggak, aku suka sendiri. Oh kamu suka sendiri, berarti gue bener 3, dia 2. Dan 2 itu susah banget, gue daripada ketimbang ngasih hadiah mendingan udah ngasih dia terserah lu mau beli apaan. Ya itu aku nggak suka karena nggak effort sama sekali, jadi ya udahlah. Timbang salah beli. Well anyway, ngomong-ngomong tentang love language ini, menurut aku sama Ridwan itu agak telat menyadari ini. Jadi udah 2 tahun apa 3 tahun pernikahan gak sih, Mbak? Iya pokoknya gue Udah nggak ngerti. pertengahan lah ya. Udah kadung nikah ternyata love language-nya beda, ya udah jalanin aja. Iya, jadi aku sempat protes kayak, Mbak, menurut aku tuh kok kamu jadi kayak nggak lovey-dovey ya gitu. Padahal gila aku tuh kerja banting tulang, cela nggak seleba itu sih. Maksudnya ya lo Bu, gue kan stripping duitnya buat lo juga gitu ya. Padahal oh iya, setelah gue pikir-pikir luhur juga sih apa yang dia lakukan, tapi kok gue nggak ngerasa gue dicintain ya gitu. Nah ternyata kekosongan itu tuh setelah aku pikir-pikir, oh karena aku juga nggak tahu love language-nya dan aku nggak tahu love language aku dan aku nggak kasih tahu ke dia apa yang aku butuhkan, sehingga ya dia nggak memberi, aku juga nggak merasa dikasih. Dan ternyata begitu sebaliknya, begitu aku koreksi diri, kamu selama ini ngerasa nggak sih bahwa aku tuh istri yang fulfill your needs gitu. Ternyata enggak, maksudnya enggak maksimal, enggak optimal gitu. Setelah kita lihat dari love language ini, oh iya ya ternyata dia ada yang dari 5 nih, ada yang bold banget, yang dia dominan banget, yang dia suka kalau aku melakukan itu, dan ternyata aku justru lack pada waktu itu tuh enggak melakukan itu. Dan akhirnya kita coba penuhin, aku coba kasih apa yang Ridwan butuhin, terus Ridwan juga berusaha mengerti apa yang sebenarnya bikin aku happy. Baru deh kita jadi ngerasa bahwa wah ini jadi membahagiakan banget nih gitu kalau ternyata Belajar, intinya belajar. Kalau kayak muji tuh gue cuma bisa kalau ada skenario-nya biasanya gitu. Kalau ada skenario bisa tuh gue romantis, cuman karena emang dia afirmasi mau nggak mau, gue harus belajar untuk memuji dia. Atau nggak biasanya aku motivasi. Iya, aku biasanya konfront aja langsung, Mbak, aku lagi down banget nih, aku kayaknya lagi agak-agak butuh disemangatin deh, aku kok nervous banget gitu. Kasih gue semangat, jangan kasih gue nasihat. Iya, tapi gue udah wanti-wanti dari awal, gue butuh di lift up nih gitu. Menurut lo gimana, gue seburuk itu nggak sih? Akhirnya dia bilang, ya udahlah kamu, ya walaupun nggak terlalu seperti yang gue pengen sih, tapi at least gue dapet apa yang gue mau gitu. Dan ini ternyata berlaku juga di anak-anak ya. Jadi begitu kita tahu love language ini, aku kan sebenarnya aku ibu rumah tangga, tapi somehow aku working moms juga. Iya dong, working moms juga. Nggak mau orang lagi mau cerita. Next. Nyebelin banget ya. Tapi soalnya itu menurut aku penting gitu loh. Kayak aku tahu aku sering ninggalin Maher, kadang aku ninggalin Malaik. Jadi aku pengen waktu yang kita punya pada saat bersama tuh quality time gitu. Maksudnya berkualitas. Akhirnya aku memaksa Ridwan juga untuk kayak observe anak-anak, dan menurut kamu anak-anak nih bahasa cintanya tuh apa gitu. Jadi pada saat kita bersama, kita juga bisa memberikan apa yang bikin mereka happy gitu loh. Karena misalnya aku kasih kita udah ngeluarin uang, ngasih mereka hadiah, berharap mereka senang, ternyata mereka kayak dibeliin. Kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa gitu kan. Maher tuh lebih kayak ke arah gua, Malek lebih ke arah dia. Yes. Beda, jadi nggak, ya ada anak yang udah mulai kelihatan love language-nya dari kecil gitu. Maher tuh suka banget dipeluk, suka banget digendong, padahal dia lebih gede. Adiknya yang lebih kecil, digendong itu ya nggak meminta. Malah kita harus paksa buat gendong, kalau enggak dia nggak bakal tidur. Iya. Gitu. Kalau Maher, aku mau digendong dulu. Manja banget, yang kayak Ada lebih gede. Kalau misalnya si Ade Physical tuh, touch. misalnya aku bilang, Ade, Bibu sayang Ade, dia yang kayak langsung sumbernya gitu, Ade sayang Bibu, gitu. Dia yang kayak langsung happy banget. Jadi aku, kayak dia suka banget diafirmasi, words of affirmation. Terus kayak Ade juga suka tuh dikasih hadiah sama kayak aku. Jadi kalau aku pulang dari mana, aku bawain kayak pisang atau apa, kayak dia happy, dia ngerasa kayak dia inget aku nih, ini kesukaan aku nih, buah favoritku dan lain-lain gitu. Kan tadi kan karena emang Bibu tuh maunya dipuji. Itu sorry ya kalau emang bahasanya jadi kayak gitu, afirmasi lah bahasa kerennya. Diberikan kata-kata cinta Ya, gitu. ya buat gua bahasa gampangnya dipuji. Terus satu lagi dikasih hadiah. Sedangkan kalau gua ketimbang gua ngasih hadiah,
orangnya itu nggak butuh, mendingan gue tanya lo mau butuhnya apa, karena gue mau digituin gitu, ketimbang lo ngasih gue hadiah nih terus ternyata gue nggak butuh itu barangnya. Ya thank you gitu, cuman jadi sekedar basa-basi karena ya saya mau bazir nih, ketimbang lo kasih gue ini mendingan lo kasih gue ini. Ya udah, ini versi kamu gimana? Kamu mengisi tangki cinta kamu sendiri gimana? Ya itu kan aku nggak tahu itu celahnya sebenarnya, karena gue muji itu susah, harus belajar. Jadi gimana sih kalau Baba mau nggak bisa dapat dari kamu? Ya enggak kan, tapi diri itu kan harus ada self manage. Tangki cinta itu kamu kan gimana? ya kalau misalnya aku nih, misalnya aku words of affirmation aku nggak dapat dari Tuhan, ya aku ke teman-teman aku gitu, kayak gue insecure sama mereka, kayak aduh gue deg-degan banget nih, gue lagi project ini gimana, semangat lo pasti bisa, kayak gue penanti banget karya lo dan lain-lain. Jadi aku udah kayak oke, it fools me gitu. Akhirnya gue jadi kayak oke gitu, jadi udah keisi tuh tangki cintanya. Atau kadang aku pengen receiving gift gitu, terus gue apa ya, kayak belanja bareng yuk gitu sama teman atau apa, kayak atau nggak aku mulai kasih duluan terus nanti kayak jadi dikasih lagi, kayak happy gitu ya gitu Kalau sih. hadiah? Dan menurut aku kalau misalnya kita nggak tahu, kita harus cari tahu sih, karena menurut aku yang bisa membahagiakan diri kita sendiri itu ya itu adalah tugas diri sendiri sih, bukan datang dari orang lain. Tapi karena kita lagi ngomongin konteksnya pasangan, ya tentu kita pengen dong bisa membahagiakan pasangan kita. Tapi kalau misalnya ternyata dari pasangan itu tidak bisa memenuhi, ya kamu harus figure it out lah gimana caranya, apa yang membuat kamu happy. Kalau misalnya aku tuh suka banget nonton film juga, baca buku, datang ke kajian misalnya, atau nonton biografi. Aku tuh happy banget, itu fulfills what I need gitu. Jadi kayak dikasih teman ngobrol kan, dapat insight apa gitu. Jadi aku punya cara sendiri sih kalau misalnya ternyata itu lagi nggak bisa aku dapetin dari pasangan aku atau orang-orang yang di sekeliling aku gitu. Ya kita harus cari sendiri. Tapi yang penting Baba udah tahu ya caranya gimana. Mungkin. Karena sebagai laki-laki kadang-kadang gue nggak penting dapet cinta, yang penting gue bisa cari duit. Ya fulfill ego sebenarnya apapun itu sih ya. Jadi ketika dapat saat gue menapaki satu step, ya udah, gue misalnya gue request ke dia, Bu, Baba mau dipijitin, Bu, Baba mau mie, gitu, sesimpel gitu aja, nggak jadi nggak usah dipersulit pasangan kita untuk memenuhi tangki cinta kita gitu. Jadi kita nggak perlu kalau gue nggak perlu minta tangki cinta gue diisi oleh orang lain gitu, dalam artian ini mau teman mau apa, yaudah. Karena kebetulan gue juga orang yang kurang bergaul. Kalaupun emang bini gue lagi kagak bisa ngisi karena emang mungkin dia lagi sakit atau nggak lagi sibuk sama anak-anak atau lagi ada endorsean banyak, ya udah gawe. Itu tangki cinta gue juga kali gawe. Mungkin hobi aja. Emang itu hobi kerja menurut aku, dia salah satu menyalurkan juga sih, karena dia merasa berharga di situ, merasa punya value. Itu sebenarnya basically cinta tuh it's all about it gitu. Ya sebenarnya itu untuk ngasih tahu lebih kayak gini sih. Emang Baba kerasa nggak sih kayak huge difference pada saat tangki cintanya tuh lagi aus, lagi kosong, sama tangki cintanya tuh bener-bener lagi penuh banget gitu? Ada kerasa banget kan pasti bedanya? Ya pasti ada gitu kan, dari mulai mood, yes, terus ringannya badan ini untuk melangkah. Jadi kalau lo mau ngobrol sama orang, terus lo mau mengerjakan sesuatu tuh alangkah lebih nikmatnya kalau tangki cinta lo tuh udah full. Jadi gue udah dapat full service dari bini gue, dari mulai oke, gue berangkat kerja pagi, maunya kalau bisa tersituasi dan kondisikan dengan proper. Jangan ada masalah sampai dengan gue naik mobil dan gue sampai lokasi kalau bisa. Bini gue berusaha untuk memenuhi itu. Dia bikin listnya. Oke, Baba mau sarapan apa, Baba mau bekal apa, Baba mau kostumnya sudah disiapkan. Itu udah alhamdulillah banget. Jadi ketika itu smooth, ntar di kerjaan seharian aman, smooth. Tapi kalau begitu ada miss satu, ada yang ketinggalan apa segala macam, ntar ada yang gerendal dikit. Tapi ya balik lagi, realistisnya kita harus terima tetap. Walaupun yang perasaan gerendal itu ada, belajarlah untuk istighfar dan bersyukur. Oke, ini nggak full nih tangki cinta lo, tapi alhamdulillah masih ada yang diisi juga. Dengan alhamdulillah itu, insya Allah kekosongan itu lo bisa lo isi sendiri. Gitu.
ya itu di substitute dengan kayak udah deh gue ngebaikin mood gue dengan main game nih kalau Ridwan biasanya kayak gitu, atau enggak gue apalah gitu, misalnya makan makanan favoritnya dia. Biasanya tuh menurut gue ya, salah satu hintnya adalah gue selalu sedia es krim coklat, karena dia kayak moodnya kalau lagi jelek bisa bagus gitu gara-gara coklat atau es krim coklat atau minuman coklat. Jadi kayak ya udah langsung gue kasih itu, kayak berharap kayak semoga dia cooling down, semoga dia kayak moodnya balik lagi gitu. Gue servis dengan kayak gitu. Well, kalau gue juga ngerasa banget sih, apalagi kalau gue tuh ngerasa sebagai seorang ibu tuh punya tuntutan kayak di depan anak-anak tuh harus selalu good mood, happy, harus selalu kayak memberikan energi yang luar biasa buat ngisi tangki cinta mereka, dan akhirnya mereka bisa bertumbuh jadi anak-anak yang happy juga, yang vibe-nya positif gitu. Dan menurut gue ya emang bener banget sih gitu, gue harus sadar diri, gue harus selalu on good mood. Jadi gue harus tahu kayak kalau gue sendiri ya beda banget nih sama kayak gue belum mandi misalnya terus harus ngurusin orang serumah sama misalnya belum gitu. Jadi ya me time tuh menurut gue penting banget, karena emang pada saat kita udah ngerasa tangki cinta kita udah penuh, kita udah ngerasa bisa ngasih semuanya maksimal, optimal banget buat orang-orang sekeliling kita. Beda banget pada saat kita nggak care sama diri kita sendiri, akhirnya ya boro-boro bisa empati sama perasaan orang lain, sedangkan diri kita aja tuh keteteran gitu, perasaan kita nggak karuan. So ya sih, jadi ya knowledge is power. Dengan tahu 5 love language itu menurut aku ya semuanya jadi bisa harmoni gitu loh, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam kamu punya relationship sama pasangan, atau kamu juga lagi bonding sama siapalah misalnya orang serumah, keluarga gitu. Menurut aku itu jadi tips yang efektif banget sih pada saat kita tahu, dibanding kita blind gitu, nggak ngerti tentang siapa yang sedang kita hadapi dan bagaimana love language mereka gitu. Ya udah, jadi kesimpulannya dari obrolan kita hari ini kali ya, karena kita udahin dulu 3 tuh cukup lah ya. Ya gimana Mbak menurut kamu ya tentang love language ini? Love language itu penting. Ya memang kayak gue sama Bibu tuh, gue nggak tahu Bibu ya. Bibu kan lebih banyak tahu ketimbang gue yang monoton biasa-biasa aja. Cuman gue taunya love language ini adalah ketika setelah gue menikah. Love language itu penting. Tahu terlambat nggak apa-apa. Ketika sudah tahu, coba maksimalkan untuk memberikan love language yang dibutuhkan oleh pasangan. Gitu. Lo butuh love language juga, cari tahu lo love language-nya apa, request ke pasangan lo. Paksakan dan permudah mereka untuk memberikan itu ke lo. Jangan sampai lo mencari love language itu keluar, karena cinta itu sebisa mungkin mengisi satu sama lain, dari suami ke istri, begitupun sebaliknya. Setuju. Penting banget untuk seperti itu. Ya moga-moga kalau teman-teman sekalian terlambat nih untuk tahu love language-nya, monggo di-share. Kak, gue terlambat nih. Laki gue udah keburu cari love language di tongkrongannya dia. Ntar gimana ya sharing-sharingnya di sini? Menurut teman-teman kayak gimana? Mau saling ngasih masukan atau mau tanya lagi juga silakan ditinggalin tuh kalau komen. Jangan lupa ya di-subscribe sama di-share. Ntar kita akan balik lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi di 1, 2, 3 Chit-chatnya bersama Baba Ridwan dan Bibu Putri. Sampai kita ketemu di next podcast. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.